Aku mau nanya dari pengalaman Kak Edi ini, tadi kan sempat disinggung masalah error, gimana error itu feedback dari suatu sistem yang Kakak buat. Nah, itu gimana cara berpikir matematisnya atau algoritma sistem dalam matematika untuk mengatasi error yang tadi Kakak bilang, sehingga error yang dihasilkan itu kecil. Itu aja sih dari saya, terima kasih. Nah, mungkin dari pertanyaan Nadia ya, kalau kita ketemu error itu gimana sih menghandle-nya gitu ya. Nah, jadi misal tadi di project yang di sini ya, itu kan model gitu, ada model nanti dievaluasi gitu ya. Nah, ini kesepakatan dengan tim sourcing sendiri, kami punya kesepakatan kita memberi threshold, oh pokoknya modelnya maksimum errornya sekian gitu. Nah, jadi gimana caranya kalau errornya masih belum mencapai threshold itu? Nah, biasanya kami mencari metode lain. Jadi di sini kan ada berbagai macam metode gitu ya, dari linear regression, lalu ada pakai yang tree based, ada random forest, ada model-model baru ini XGBoost, SketBoost, lalu LGBM dan sebagainya. Lalu kami juga melakukan namanya fitur engineering. Kami hanya memilih fitur-fitur atau variabel yang benar-benar bermanfaat bagi model itu. Jadi kalau kita lihatlah contohnya di sini di model linear model itu ya, model linear regression itu kita menggunakan berapa? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam variabel. Sementara di model yang tree based ini kita hanya menggunakan 5 variabel. Nah, contohnya seperti itu. Jadi kita mencari dari mungkin berbagai jenis model, lalu kita melakukan fitur engineering, kita melakukan fitur selecting, kita melakukan juga hyperparameter tuning di model-modelnya. Dan tak lupa kita harus melakukan cross validation ya agar ketika kita lakukan di development skornya 95 ya harapannya di production ya skornya sekitaran 95 seperti itu. Jadi agar tidak terjadi overfitting atau underfitting gitu. Apakah udah menjawab Nadia? Sudah, Kak. Kalau boleh tahu, boleh kasih kayak contoh gitu nggak model matematis itu kayak seperti apa gitu untuk mengatasi suatu error gitu? Boleh spill-spill dikit nggak, Kak? Untuk mungkin nggak, saya kurang paham dengan model matematis untuk mengatasi error. Tapi biasanya yang dilakukan sih ya kita cari metode lain atau cara-cara lain lah untuk agar errornya itu semakin mengecil seperti itu. Ya ada misal kita kalau ini kan masalah regresi, kita juga lihat itu residualnya bagaimana, kita tes statistik ke residualnya apakah sudah oke atau enggak, seperti itu juga sih sebenarnya di belakang layar gitu. Apakah udah menjawab? Mungkin atau belum? Oke, baik, Kak. Terima kasih atas jawabannya. Mau tanya, eh modal minimumnya tuh apa sih buat bisa modal apa modal minimum untuk bisa eh, apa ya bisa jalan lah di dunia data scientist atau data analis gitu. Dan apakah ada perbedaannya gitu antara data scientist sama data analis secara dalam hal modalnya gitu kayak kita butuh apa sih buat masuk sana? Itu aja sih. Terima kasih. Oke. Modal minimum untuk menjadi data scientist itu apa dan perbedaan data scientist dan data analis itu apa? Sebenarnya setelah saya perhatikan di pekerjaan gitu kan kadang terima intern juga, jadi modal minimum yang harus dimiliki itu mungkin pengetahuan programming ya terutama ya. Di Python, R oke juga, dan juga bisa query dari database. Jadi SQL. Nah, mungkin teman-teman bisa belajar itu banyak course-nya di mana di Google kan, course Python, course R, course SQL kayak gitu. Jadi minimal bisa itu sih sebenarnya. Jadi gimana caranya kita bisa mengambil data dari database misal, atau gimana caranya melakukan manipulasi data
di Python. Mungkin nggak melulu soal model ya, kalau di awal-awal. Tapi memang nice to have banget kalau sudah bisa modeling. Seperti itu. Terus perbedaannya data scientist dan data analis apa? Kalau kita lihat tadi kerjaan data scientist kan ini ya, banyak buat model, banyak evaluasi, kayak gitu. Nah, data analis sebenarnya bisa juga buat model, tapi mereka lebih ke analisa. Jadi mereka lebih dekat dengan user biasanya. Mereka lebih tahu problem apa yang dihadapi user. Mereka akan membantu membuatkan dashboard, mereka akan membantu mencari solusi awal seperti itu. Nah, sebagai contoh di project ini sebenarnya kami keroyokan. Jadi butuh data scientist, butuh juga data analis, butuh juga data engineer gitu kan. Karena apa? Ya, memang secara bisnis data analis itu lebih paham proses bisnisnya dari data scientist. Jadi mereka lebih paham nih, oh mesin ini nih karakteristiknya gimana, atau produk-produk yang kayak gini nih harus diproduksinya itu gimana gitu. Mereka lebih paham itu. Lalu kami juga kolaborasi dengan data engineer. Karena apa? Karena ini datanya sudah sangat ribet lah. Mungkin saya sendiri nggak sanggup untuk membuat query-nya gitu kan. Soalnya harus ngambil dari berbagai macam source data, dari mesin pabrik punya sensor kan, ambil data-data sensor pabrik, lalu di inventory juga harus diambil datanya, lalu ada master data, jadi data formulanya itu apa sih, resepnya itu apa untuk membuat membuat produk ini kayak gitu. Tadi juga disinggung tentang working in progress. Nah, jadi memang kami harus bisa mendeteksi secara near real time lah kira-kira. Oh, saat ini tuh mesin mana yang sedang dipakai. Saat ini itu uh, inventory mana yang sudah di-booking untuk memproduksi produk mana. Seperti itu kira-kira. Jadi untuk minimumnya mungkin programming, Python, R, SQL, dan perbedaan data scientist dan data analis ya kira-kira seperti itu sih. Data scientist lebih banyak eksplorasi juga sebenarnya. Kayak gitu. Sudah menjawab, Albert? Udah Kak. Kalau boleh sekali lagi Pak Hartono, satu Ya, lagi. silakan. Bagus. Saya sedikit penasaran tadi sama yang Kak Edi sampaikan tentang beasiswa di algoritma itu. Saya juga pernah eh, sekilas lihat itu informasinya seperti apa ya, Kak? Maksudnya yang terkait beasiswanya sendiri. Kalau yang course-nya saya pernah lihat, tapi kalau yang beasiswa itu belum pernah lihat. Oke. Nah, beasiswa algoritma ini biasanya mereka buka di akhir tahun sih. Saya ikut yang batch pertama tahun 2020 atau 2021 gitu. Mungkin udah berjalan 2 atau 3 tahun mereka ini. Nah, ini bagus banget kalau bisa join ke sini karena kita belajar 4 bulan di situ. Materinya juga banyak dari awal banget, dari Python di awal sampai modeling di akhir. Kita juga belajar SQL di sini. Jadi ya mungkin akhir tahun ini ada lagi sih. Jadi mungkin bisa dilihat-lihat akhir tahun. Akhir tahun kayaknya Bangkit juga buka deh. Jadi ya bisa dicobalah 3 ini. Mana yang bisa masuk, masuk. Gitu. Karena selain kita belajar, kita juga menambah koneksi kan. Dari ya kita bertemu kawan-kawan, kita bertemu mentor, kita bertemu banyak orang lah yang bisa menjadi jadi koneksi kita seperti itu. Oke Kak, terima kasih. Oke, ada lagi yang ingin bertanya, teman-teman mahasiswa? Kita masih punya waktu 15 menit. Ya, kemudian ada juga ini ada apa pesan sponsor dari Bu Lucy gitu. Ada apa daftar ya, ini ya hadir yang bisa diisi gitu ya supaya kita, Prodi punya apa arsip gitu ya. Silakan mengisi linknya sudah diberikan di chat oleh Bu Lucy. Ada pertanyaan dari teman-teman? Oke, saya nyela kalau nggak ada, belum ada. Oke, Edi, seberapa ini ya?
menguntungkan bagi kamu sebagai lulusan matematika bekerja untuk menangani proyek-proyek ini? Apakah di tempat kerja kamu itu banyak mempekerjakan orang matematik atau ya 50-50 atau gitu ya? Eh, jadi saya ingin sudut pandang kamu. Kalau seandainya kamu lulusan bukan dari matematik gitu ya, misal semacam itu, apakah ya menjadi berat atau mengerjakan tadi itu yang tadi optimisasi dan seterusnya atau ya karena kamu dari matematik kemudian menjadi lebih mudah atau bagaimana? Silakan ini. Oke, gitu, Pak. Mungkin kalau dari sisi tim aja ya, mungkin lulusan matematika itu ada saya sendiri, lalu di data scientist itu kami bertiga sebenarnya. Satu lulusan matematika juga, matematika UI. Sekarang lagi ditinggal saya, beliau lagi kuliah, lanjut S2. Lalu teman saya satunya itu lulusan S2 informatika dari IPB. Lalu di tim data analis juga ada matematika bisnis dan statistik. Kalau keuntungan menjadi lulusan matematika sih menurut saya dari proyek yang saya kerjakan ini Pak, terutama optimasi gitu kan. Jadi saya yang membuat modelnya terutama karena ya mungkin saya lebih pede atau mereka lebih percaya karena mungkin saya orang matematika gitu. Tapi kenyataannya memang juga saya lebih lebih bisa punya bekal lah mengerjakan proyek itu seperti tadi kan yang optimasi, manufaktur, kita pernah belajar linear programming seperti itu. Lalu hmm, ya mungkin lebih oke sih dari saya Pak kalau dari sisi itu. Dan dari logical thinkingnya lebih lebih logik lah, kita lebih terstruktur lah berpikirnya kayak gitu. Oke, jadi lebih kan ya apa sangat strategis ya apa kamu sebagai lulusan matematika mengerjakan proyek yang semacam ini ya. Oke, oke. Ya. Yang lain aku dulu sih mau menanyakan sesuatu, monggo. Ya, terima kasih Pak Artono. Nah, kalau tadi Edi kan ini ya sudah ditanya Pak Artono kalau sebagai ini lulusan matematika gitu mungkin apa manfaatnya atau keunggulannya, kelebihannya gitu ya. Nah, mungkin saya malah justru bertanya yang hal-hal ini yang non akademisnya. Jadi ini pekerjaan pertama Edika setelah lulus, Ya Bu, ya. pekerjaan Nah, pertama. mungkin hal-hal yang non akademis apa mungkin yang Edi rasa butuhkan, apalagi ini kan tim gitu ya. Nah, apakah mungkin dulu waktu pengalaman-pengalaman ikut kegiatan entah di HMM atau organisasi lain itu apakah sudah cukup atau mungkin Edi merasa ada hal yang perlu dipersiapkan lagi supaya ketika bekerja, apalagi awal-awal bekerja itu bisa lebih berjalan dengan baik. Gitu aja Edi. Mungkin di awal itu punya kayak kurang percaya diri gitu sih mungkin kalau ngomong. Jadi kayak ketika kita presentasi kerjaan ya gugup pasti ada sih. Nah, mungkin itu mungkin skill yang bagus, public speaking, lalu skill presentasi itu akan sangat berguna. Lalu skill menjalin relasi juga. Jadi kayak ya kita bekerja tim kan nggak bisa sendiri-sendiri ya. Kita harus selalu koordinasi. Saya sudah kerjain ini, jangan dikerjain lagi, misal seperti itu. Atau ketika ada perbedaan pendapat, gimana caranya menyampaikan pendapat yang agar tidak tidak membuat keretakan di tim lah seperti itu. Jadi kebetulan saya waktu kuliah juga ikut beberapa kepanitiaan, sempat di BEM juga. Jadi ya cukup membantu saya lah dengan ikut organisasi dan kepanitiaan itu untuk bisa bekerja di pekerjaan pertama saya ini. Oke, terima kasih Edi. Saya kembalikan ke Pak Artono. Ya, Oke, terima kasih Bu Lucy Edi. Kemudian kita masih punya waktu 10 menit sebelum kita akhiri. Ada yang ingin bertanya lagi? Mumpung Edi hadir gitu, walaupun secara virtual. Ya, Edi, saya nyambung lagi. Tadi kan ada apa di ketika apa recommendation atau apa, kemudian eh, segmentation, customer segmentation nggak salah. Itu kan kemudian menggunakan A/B testing ya. Ini kebetulan yang bagus ini bimbingan saya itu membandingkan misal menggunakan A/B testing untuk testing itu dan menggunakan multi embedded gitu ya.
misal apa algoritma dalam multi unbounded gitu ya. Apakah pernah juga di tempat kamu mencoba menggunakan algoritma semacam itu gitu ya untuk apa ya tadi untuk ngetes gitu ya, untuk testing. Ah, yang kedua apa Pak? Algoritma apa Pak? Eh, yang algoritma eh, yang dalam kategori apa multi unbounded gitu ya. Jadi kalau A/B testing itu kan biasanya kalau sepengetahuan saya ya, jadi apa misal satu produk kita mau memilih antara produk A atau produk B misal gitu ya, kemudian dilakukan apa trial gitu ya selama 6 bulan gitu ya misal gitu ya, kemudian dari hasil trial itu setelah selesai 6 bulan kemudian dilihat hasilnya mana yang antara A dan B mana yang lebih unggul, kemudian seterusnya kan menggunakan setelah 6 bulan itu kemudian dipilih misal A yang lebih baik kemudian setelah itu menggunakan A terus kan gitu ya. Tapi kan apa ada juga beberapa di mesin learning gitu ya yang namanya di kategori multi unbounded ya MAB gitu ya MAB itu kan perpindahan dari istilahnya yang namanya eksplorasi dan eksploitasi. Jadi, eksplorasi itu apa kegiatan untuk mencari tahu antara A dan B itu mana yang lebih unggul yang tadi yang kita trialkan. Kemudian eksploitasi itu yang setelah itu di decision diputuskan bahwa misal apa A itu akan digunakan. Itu kan kalau A/B testing itu kan apa ya loncat gitu ya. 6 bulan betul-betul eksplorasi, kemudian 6 bulan lagi eksploitasi. Tapi kan kemudian kalau di machine learning itu ada metode-metode di mana perpindahan dari eksplorasi ke eksploitasi itu kan dibuat menjadi smooth gitu ya. Jadi sembari dieksplorasi juga dieksploitasi kan gitu ya. Jadi dia ketika trial pun dia sudah hasil trial di awal-awal itu sudah digunakan untuk menentukan untuk memilih gitu ya. Memilih. Jadi tidak eksplorasi dibiarkan aja dua produk itu berjalan di trial kemudian baru diputuskan di belakang. Pernah nggak? Hmm. Ah, kebetulan saya juga baru dengar Pak, jadi saya tidak Oke, bisa oke, ya, ya, berkomentar. Gitu. oke, oke, ya, Jadi oke. Nanti silakan di anu apa di anu, apa di explore apa ya, dicari di googling gitu ya. ya. Namanya misal macam-macam algoritmanya epsilon greedy atau greedy atau apa Thomson namanya Thomson sampling atau ya yang dikerjakan bagus itu namanya UCB upper confidence bond gitu ya. Jadi mungkin bisa bisa dibandingkan gitu ya, apakah dalam prakteknya A/B testing dengan yang itu lebih unggul yang mana. Oke, good. Terima kasih. Saya Oh, juga. ya, oke. Mm-mm. Kemudian kok saya lihat pekerjaan kamu juga cukup range-nya cukup anu ya, cukup cukup lebar ya. Maksudnya Iya, luas sekali gitu ya. Ya, saya lihat saya pertama pikirkan kamu itu data scientist banyak ngolah data gitu ya dan seterusnya. Sedangkan di belakang tuh ternyata kan pemodelan ya. Jadi oke lah data apa itu datanya dipakai untuk forecast tadi ya. Kalau saya ngikutin penjelasan kamu forecast, kemudian kan forecast ke belakang itu kan ya lebih lebih ke modeling mathematical model ya. Dari ya, mulai dari apa tadi ya scheduling, wah itu berat sekali scheduling gitu, NP ya. problem gitu ya. Ya, jadi ini forecastingnya menggunakan betul menggunakan regresi tadi juga nyambung tadi pertanyaan Nadia jadi tentang modelingnya ini modeling anu apa Nadia yang ditentukan oleh data driven modeling gitu ya. Jadi modalnya lebih banyak menggunakan regresi ya gitu ya regresi. Nah, kemudian yang belakang ini yang ilmunya evolusi kan gitu ya tentang optimisasi ya mulai ke belakang program linear kemudian apa tadi ada juga multi objektif optimization ya gitu ya ini kan model awal bergerak linear ke belakang kemudian sampai scheduling gitu. Ini kan di riset operasi ya. Di riset operasi ya. Di masa schedulan kemudian inventory gitu ya. Jadi cukup cukup luas sekali menurut saya gitu ya. Tidak Ya. sekedar hanya tidak sekedar apa data scientist murni gitu ya. Jadi ini betul-betul apa ya betul-betul ya ya semua kemampuan dipakai lah gitu ya betul ya itu ya seperti Ya. itu ya. Nah, jadi sebenarnya ini proyek besar juga di kantor karena dari Hmm. awal eh,
dari sourcing, dari pembelian bahan baku kan, kami juga menentukan kapan harus beli dari mana, seperti itu. Lead time-nya juga harus dihitung. Lalu diproduksi, didistribusi sampai ke customer, kayak gitu. Ini sebenarnya ada programnya, tools-nya Pak. Cuman kalau beli itu mahal sekali kan. Jadi kayak 5M mungkin setahun untuk berlangganan itu. Jadi tahun depannya harus bayar lagi, tahun depannya harus bayar lagi. Lalu di challenge sama atasan saya, kira-kira kita bisa nggak buat ya kayak gini. Terus coba dipelajarin dulu dengan tim, lalu kami dengan PD bisa kayak gitu. Makin lama juga makin banyak kan. Pertamanya dari optimisasi manufaktur dulu yang antara constraint raw material dengan mesin tadi, terus berlanjut lagi sampai ke penjadwalan dan inventory dan seterusnya kayak gitu. Jadi terutama di project ini yang sangat berguna sih matematikanya Pak, estimasi terutama. Ya, di sini matematika kemampuan matematika is a must gitu. Harus keharusan betul yang ini Iya. betul. Jadi ini modeling betul-betul modeling matematik ya gitu ya. Seterusnya. Jadi ini nanti yang kemarin yang dikerjakan itu mendevelop juga ya software untuk ini ya untuk keperluan ini ya. Hmm, Ya, Pak. ya. Jadi kami buat otaknya lah. Lalu untuk Ya, tampilannya oke. nanti dibantu dari tempat lain. Mhm. Mhm. Apakah digunakan ini menggunakan katakanlah kamu menyelesaikannya secara katakanlah pakai metode yang klasik atau menggunakan yang heuristik ya? Lebih banyak heuristik atau soal Kalau genetic algorithm atau apa gitu. kalau yang di sini, yang di layar ini, yang Ah, ya, production optimization ini kami gunakan integer programming, Pak. integer Dia programming. Iya, uh, yang oke. deterministik. Jadi benar-benar Hmm. kami mencari yang optimal gitu. Oke, jadi oke. Oke. Oke, ya, Probabilistik. ada satu pertanyaan dari Nadia, mungkin terakhir sebelum kita tutup. Silakan Nadia. Ya, terima kasih Pak Har atas kesempatannya. Di sini aku mau nanya lagi Kak, itu di tempat kerja Kakak itu ada istilah namanya PID nggak Kak? Proportional Integral Derivative gitu. Kalau iya, gimana di sistem manajerial yang sedang Kakak jalani itu menerapkan cara berpikir PID system gitu? Tentunya dengan ilmu-ilmu matematika yang pernah dipelajari saat kuliah gitu. Mungkin bisa share gitu Kak. PID. Saya tidak pernah dengar ya PID apa. Jadi nggak nggak bisa menjawab juga Nadia. Oh, Oke, oke, Ya, oke. ya. saya tidak familiar dengan itu. Artinya mungkin tidak 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 secara langsung digunakan ya di tempat kamu ya. Biasanya orang-orang engineering kalau nggak salah ya gunakan itu. Ya. Gitu Nadia? Oke, oke, Kak. Terima kasih, Kak. Oke. Oke, 2 menit terakhir. Nggak ada teman atau apa dari teman-teman yang teman-teman mahasiswa yang lain sebelum kita tutup supaya kita on time. Ada yang mau tanya tentang lowongan pekerjaan? Nah, beberapa ada yang sudah lulus ini itu. Adakah info Edi tentang lowongan pekerjaan tempat kamu? Ada sih Pak, tapi untuk data engineer Untuk sekarang apa? sedang cari. Data engineer. Untuk apa? Data engineer. Oke, untuk data engineer. Oke, oke, ya, ya, oke. Kalau tidak ada, oke, kita akan tutup gitu ya acara pada pagi ini, gitu ya. Terima kasih banyak sekali lagi untuk Edi yang mau bagi pengetahuan gitu ya. Terima kasih juga ke teman-teman yang dengan antusias mengikuti gitu ya. Kemudian saya pikir ya walaupun akhir pekan gitu ya kita luangkan waktu sekitar 1,5 jam untuk nambah pengetahuan dan nambah itu tidak ada ruginya gitu ya nambah pengalaman nambah pengetahuan dan juga nambah kenalan gitu ya kalau nanti apa bisa kontak-kontak kakak kelas yang atau kakak alumni yang sudah bekerja gitu barangkali gitu ya membantu nanti ketika Anda harus masuk ke dunia kerja.
Itu ada closing remarks dari Bu Lucy? Belum Pak kedengaran? Hartono. Tidak ada. Ceritanya cukup ya. Oke. Ya, oke. Kalau gitu kita akhiri ya. Kita ucapkan sekali lagi terima kasih ke Edi gitu ya. Terima kasih juga kepada semua yang hadir. Oke, kita akhiri dan mungkin kita ketemu lagi minggu depan ya. Terima kasih semuanya. Selamat Oke. siang. Selamat siang, terima kasih Edi dan juga teman-teman. Terima kasih juga teman-teman. Terima kasih.